Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya mobil bisa nyetir sendiri? Atau kok bisa sih HP kamu langsung kenal sama wajahmu dalam sekejap? Nah, di balik semua keajaiban itu ada satu teknologi super keren yang pada dasarnya ngajarin mesin buat melihat. Namanya computer vision. Dan percaya deh, gunanya itu jauh, jauh lebih luas dari yang mungkin kamu bayangin. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita, jalan raya. Coba deh lihat mobil Tesla dengan fitur autopilotnya. Itu kan pada dasarnya kayak sepasang mata super canggih. Ya, computer vision inilah yang jadi matanya. Dia yang nge-scan jalan, ngeliatin mobil lain, pejalan kaki, sampai rambu lalu lintas. Biar kita tetap aman di jalur. Dari jalanan, sekarang kita loncat ke dunia perfilman. Ingat nggak adegan-adegan legendaris di film The Matrix? Nah, itu dia. Itu computer vision lagi beraksi. Teknologinya itu ngelacak tiap titik gerakan si aktor, terus mengubah penampilan manusia asli jadi karakter digital yang wah gila banget, dan hasilnya ya efek visual yang nggak bakal kita lupa. Dan yang paling baru nih, teknologi ini sekarang bahkan bisa jadi seniman loh. Pakai generative AI, kamu tinggal ketik kalimat seaneh apapun yang kepikiran, misalnya astronot lagi naik kuda di Mars, dan boom, computer vision bakal ngubah kata-kata itu jadi gambar yang kelihatan nyata banget. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, ini udah kejadian sekarang. Jadi mobil nyetir sendiri, efek film yang bikin melongo, sama seni yang dibikin dari ketikan. Tiga hal yang beda banget kan? Tapi ternyata semuanya itu pakai mesin yang sama. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih keajaiban di baliknya? Oke, jadi intinya tuh apa sih sebenarnya? Pertanyaan dasarnya simple. Gimana caranya kita ngajarin mesin buat melihat? Nah, definisinya gini. Computer vision itu cabang dari kecerdasan buatan yang tugasnya melatih komputer buat ngenalin dan ngerti dunia visual. Bayangin aja kayak kita ngajarin anak kecil. Kita nggak cuma kasih lihat jutaan foto kucing, tapi kita ajarin dia buat ngenalin, oh ini kumis, ini telinga lancip, ini ekor. Jadi, si komputer bisa paham konsep kucing itu apa, dan abis itu bisa ngelakuin sesuatu, misalnya ya, nampilin lebih banyak video kucing lucu buat kita. Nah, ini kuncinya. Tujuannya tuh bukan cuma sekedar ngenalin objek. Bukan cuma, oh ini anjing, itu mobil. Bukan. Tujuannya jauh lebih dalam dari itu, yaitu memahami cerita di balik gambarnya. Lagi ngapain sih di situ? Siapa aja yang ada di sana? Itulah pemahaman yang sesungguhnya. Terus pertanyaannya, siapa yang lebih jago melihat? Kita atau komputer? Jawabannya agak kompleks. Kita, manusia, jelas masih juaranya kalau soal ngerti konteks dan hal-hal yang tersirat. Tapi komputer itu belajarnya cepet banget. Walaupun ya, kadang-kadang mereka masih suka bikin kesalahan yang konyol banget buat kita. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu computer vision. Yuk kita lihat seberapa besar sih dampaknya di dunia nyata. Karena ini bukan lagi soal masa depan, ini udah jadi bagian dari hampir semua industri sekarang. Coba deh lihat loncatannya. Tahun 90-an, pencapaian terbesarnya itu baru bisa baca kode pos. Maju 2 dekade ke 2010-an, teknologinya udah ada di kantong kita. Bisa buka HP pakai wajah. Dan sekarang, kita bukan lagi cuma analisis realita. Kita udah bisa menciptakan realita baru cuma dari teks. Gila kan kecepatannya? Dan penggunaannya itu ada di tempat-tempat yang mungkin nggak pernah kita duga. Mulai dari buat hobi, kayak ngenalin jenis burung dari fotonya, sampai yang serius buat nyelamatin nyawa, bantu dokter deteksi kanker kulit. Bahkan hal yang kita anggap sepele, kayak garis kuning virtual pas nonton bola, sampai yang super canggih, kayak bantu robot penjelajah di Mars buat ngeliat, semuanya pakai teknologi inti yang sama. Ngeliat semua aplikasi keren tadi, mungkin kedengarannya gampang ya ngajarin komputer buat melihat, tapi faktanya ini tuh salah satu tantangan paling berat di dunia kecerdasan buatan. Pasti kepikiran kan, buat kita melihat itu kan kayak napas aja, melek mata langsung ngerti. Terus kenapa buat mesin ini jadi masalah yang susah banget dipecahin? Tantangan pertama, sudut pandang. Coba deh pikirin gelas kopi kamu. Kamu tahu itu gelas yang sama mau dilihat dari atas, dari samping, dari bawah. Tapi buat komputer, tiap gambar itu ya kumpulan piksel yang beda total. Ngajarin dia kalau ini semua itu objek yang sama loh, itu susah banget. Terus yang kedua, cahaya. Muka teman kamu pas di pantai yang terang benderang itu kelihatan beda banget kan sama pas di ruangan yang gelap. Otak kita langsung klik, oh ini orang yang sama. Tapi buat komputer, perubahan cahaya dan bayangan itu ngubah segalanya. Objek yang sama bisa dianggap benda yang beda banget.
Sekarang, tantangan ketiga, variasi. Coba bayangin deh semua jenis kursi yang pernah kamu lihat. Ada kursi kantor, sofa, kursi bar, kursi taman. Bentuknya beda-beda semua. Kita sih tahu aja itu semua kursi. Tapi gimana caranya nulis program yang bisa ngenalin semua variasi itu sebagai satu kategori yang sama? Nah, itu dia susahnya. Lanjut, tantangan keempat, skala. Mobil yang lagi deket banget sama kamera kan kelihatan gede. Tapi kalau dari jauh cuma kelihatan kayak titik kecil. Komputer harus bisa ngenalin objek itu mau ukurannya segede apapun di dalam gambar. Dan mungkin ini tantangan terbesarnya. Dunia kita itu ambigu. Satu gambar 2 dimensi yang datar, itu bisa mewakili banyak banget kemungkinan di dunia nyata yang 3 dimensi. Otak kita itu jago banget milih mana tafsiran yang paling masuk akal, berdasarkan pengalaman. Nah, komputer nggak punya intuisi itu, makanya gampang banget dikibulin. Tapi meskipun tantangannya segitu banyaknya, kemajuan yang udah kita lihat itu benar-benar luar biasa. Bidang ini tuh majunya cepet banget, susah dipercaya. Dan ini baru permulaannya aja. Coba direnungin sebentar. Sebagian besar teknologi ajaib yang kita bahas tadi, itu umurnya belum ada 10 tahun loh. HP kamu 1 dekade yang lalu mana bisa ngelakuin ini semua. Ini semua bisa terjadi berkat terobosan di bidang deep learning yang bikin kemajuannya jadi ngebut banget. Terus bensinnya revolusi ini apa? Jawabannya data. Seberapa banyak? Setiap hari kita semua ini ngupload miliaran gambar dan video. Jadi tiap foto liburan kamu, tiap video kucing yang kamu tonton, itu semua jadi bahan ajar yang bikin AI ini makin pintar. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Nanti, saat mesin benar-benar belajar melihat dunia seperti kita, atau mungkin bahkan lebih baik dari kita, apa ya yang bakal mereka tunjukin ke kita? Apa yang bakal kita ciptain bareng-bareng? Masa depan penglihatan ini sedang ditulis sekarang, dan kita semua adalah bagian dari cerita itu.